alhamdulillah. Makasih Pak. Silakan. Saya Bu Fatma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Fatma, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tuti, selamat siang juga Bu Laili. Tadi salah mengatakan Bu, ini Ulang Bu lagi, Laili ya. Iya, ulang namanya lagi, Bu Laili. ulang lagi, ulang Ulang lagi. lagi, ulang lagi. Yang bisa Bu di Tuti baca ini, baca chat sama Bu Tuti. alam. Ayo, ayo ya, mulai ya. Oke. Assalamualaikum Bu Fatma, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Laili, selamat siang juga. Oh ya Bu Fatma, jadi sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Benar. Nah, dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Fatma ceritakan atau Bu Fatma ingin bahas? Oke, baik. Di sini saya itu pertemuan kali ini ya Bu Laili ya, saya ingin berbincang-bincang tentang masalah murid saya nih Bu. Jadi kan gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa bagaimana ya, miris sekali akan perilaku anak-anak di kelas. Kan di kelas saya ini ada beberapa anak yang apa ya, selalu berbuat onar begitu, sampai-sampai semua guru yang mengajar di kelas saya ini mengatakan hal yang sama. Tindakan mereka adalah tidur di saat jam pelajaran. Dan ketika dibangunkan oleh saya dan juga gurunya, mereka selalu menyahuti omongan gurunya. Kata-kata gurunya itu selalu disautin menjadi pembenaran-pembenaran. Contohnya, mereka tuh selalu mengatakan, saya semalam tidak tidur, Bu. Jadi ngantuk. Akhirnya saya tidur saja di kelas. Nah, padahal pada saat itu saya membangunkan mereka dan bertanya dengan cara yang baik, Bu Laili. Begitu Bu Fatma. Saya sedikit miris dengar cerita dari Bu Fatma ini ya. Saya juga turut prihatin akan tindakan yang dilakukan oleh murid Bu Fatma ini. Jadi dengar dari cerita Bu Fatma nih, menurut Bu Fatma, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini, Bu Laili, tentang bagaimana cara saya untuk menyikapi perilaku mereka. Ya. Lalu menurut Bu Fatma nih, kira-kira apa saja sih yang membuat mereka tuh sampai tidur di kelas? Menurut saya ya Bu Lailia, mereka itu sampai tidur di kelas, ya bisa saja karena aktivitas di pondok itu yang begitu padat, sehingga waktu istirahat mereka pun kurang dan terpotong begitu. Nah, jadinya mereka tidur di kelas dan apa ya, bisa saja mereka tuh merasa kesal saat dibangunkan oleh gurunya. Alhasil mereka selalu menyahuti kata-kata gurunya. Jadi aktivitas di pondok tuh mereka padat ya gitu ya Bu Fatma ya? Ya, kurang lebih begitu. Mmm, Aktivitasnya padat sekali, Bu Laili. Mulai dari sholat subuh, ya mereka harus berjamaah, lalu dilanjut sholat duha, kemudian sekolah, madrasah, ya sampai habis isya. Kadang ya baru jam 8 mereka bisa free. Kalau dengar cerita dari Bu Fatma, ya iya sih aktivitas mereka emang padat di pondoknya ya Bu Fatma ya. Iya, benar Lalu sekali. menurut Bu Fatma nih, yang dapat membuat anak-anak tersebut berhenti melakukan hal itu di kelas, jadi tidak lagi tidur di kelas, tidak lagi menyahuti kata-kata dari gurunya, baik Bu Fatma sendiri. Jadi menurut Bu Fatma tuh gimana? Menurut saya mereka memang harus selalu didampingi sih Bu ya awalnya. Selalu didengarkan keluhannya begitu. Karena saya yakin mereka berbuat salah pun sudah pasti ada alasannya dan bukan mereka saja yang dapat melakukan hal tersebut. Lagi pula alasan yang mereka utarakan di saat menyahuti kata-kata saya dan juga gurunya itu sesuai dengan kondisi dan lingkungan mereka di pondok gitu kan, mereka tinggalnya di pondok semua.
Iya benar, emang segala perbuatan tuh pasti ada alasan Bu Fatma. Kita tuh tidak boleh menge-judge dulu anak kita ya Bu Fatma, "Kamu ini Benar, buruk," atau gimana, kita tuh emang harus mendampingi dulu, lalu mendengarkan segala keluh kesahnya. Nah dari situ pasti kita tahu apa sih alasan di balik itu semua. nah Nah, benar sekali. apakah Bu Fatma pernah ndak mendampingi mereka jadi untuk mendengarkan keluh kesahnya atau setidaknya Bu Fatma tuh menanyakan gitu kepada mereka, "Kenapa sih kamu kok sampai melakukan hal ini?" Ya, Pernah Bu Fatma? pernah pernah Bu Laili, pernah. Mereka bilang, "Ya capek itu karena kegiatan pondok yang padat dan lalu kurang mendapat waktu itu untuk istirahat." Jadi Bu Gitu. Fatma pernah memanggil mereka ya untuk berbincang-bincang gitu ya? Pernah pernah. Oke. Jadi bagaimana menurut Bu Fatma nih tentang seberapa pentingnya menjaga sikap murid terhadap gurunya? Menurut saya ya Bu Laili ya, hal itu penting sekali karena sikap atau adab atau attitude itu bagi saya kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Percumalah kita punya murid yang bagus secara prestasi akademik maupun di non akademik, terus skillnya juga bagus. Namun adab mereka tidak mencerminkan seorang murid terhadap gurunya gitu. Sedangkan guru adalah orang tua kedua yang memiliki tingkatan yang sama lah. Bahkan agama kita sendiri pun juga sangat memuliakan guru kan. Sebab dari itu didikan guru dapat melahirkan orang-orang yang hebat pula. Nah, mereka ini dari seorang anak di samping memuliakan kedua orang tuanya juga harus memuliakan gurunya jika ingin menjadi orang yang berguna di masa depan mereka. Luar biasa Bu Fatma. Memang hal yang pertama kali itu untuk seorang anak sesuai profil pelajar Pancasila tuh harus berakhlak mulia begitu ya Bu. Jadi attitude, Benar, sikap tuh memang segala halnya harus baik. Oke. Jadi benar. menurut Bu Fatma nih, standar atau ukuran bersikap yang kurang baik murid terhadap gurunya tuh bagaimana? Begini Bu Laili, ketika kita sudah mulai tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan ini salah atau benar, maka sudah bisa dipastikan itu kita sudah berada di dalam krisis moral. Terkadang kita pun juga sering menemui atau bahkan terjadi pada diri kita sendiri. Ya kita itu sadar bahwa kita berbuat salah. Dan lalu ketika ada seseorang yang menasehati kita, itu baik sikap kita yang kurang baik atau bagaimana, ya kita itu bukan malah apa ya, mengakui kalau kita salah, malah kita itu apa ya, kayak mencari pembenaran gitu, Bu Laili. Iya. Ya, dan perilaku apa ya, kayak melawan guru itu juga melanggar tata tertib sih sebenarnya, Bu. Iya, benar sekali itu Bu Fatma. Kalau boleh tahu nih Bu Fatma, apakah Bu Fatma sudah pernah menyampaikan tata tertib sekolah ke anak-anak Ibu di kelas? Sudah, Bu Laili, saya bahkan pernah menyampaikan di awal pembelajaran di tahun ajaran baru. Nah, bahkan saya juga membacakan tata tertib sekolah itu dan juga saya tempel di pintu kelas. Dan kami sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas serta konsekuensi ketika mereka melanggarnya. Baik Bu Fatma. Jadi saya yakin sekali bahwa bila Bu Fatma ini bisa mendampingi mereka dan mendengarkan keluh kesah mereka serta memberikan pengertian dan arahan yang baik kepada anak-anak, mereka pun juga pasti akan mampu bersikap baik kepada gurunya, mematuhi tata tertib di sekolah nantinya. Oke, gini Bu Fatma, jadi untuk sekarang nih, apa sih rencana Bu Fatma untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, yang pertama rencana saya itu akan memanggil mereka ini dulu, Bu Laili. Akan memanggil mereka dulu secara pribadi, akan saya berikan pengertian, tuntunan, dan arahan yang baik, serta bimbingan tentang pentingnya menjaga sikap di depan guru mereka tentunya. Nah, nanti saya juga akan menerapkan segitiga restitusi, namun dengan cara yang lebih spesifik tentunya. Dan dari cara tersebut, saya yakin mereka akan mengurangi sikap kurang baik mereka, dan saya juga akan lebih baik lagi dalam apa ya, dalam berkomunikasi dengan mereka gitu. Dan saya juga akan menghimbau kepada mereka agar mereka itu lebih apa ya,
lebih mengatur waktu agar mereka mendapatkan istirahat yang cukup sehingga tidak lagi tidur di kelas. Rencana yang sangat bagus sekali Bu Fatma. Semoga rencana Bu Fatma ini bisa berhasil ya. Terima kasih, amin, amin. Nah, lalu sekarang apa sih komitmen Bu Fatma terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu memberikan arahan, tuntunan, bimbingan melalui pendekatan yang intensif kepada anak-anak itu, apalagi mereka yang sering tidur di jam pelajaran, untuk terus mematuhi tata tertib sekolah dan tidak lupa untuk membimbing mereka jikapun pada suatu saat berbuat salah, agar mereka menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahan tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sangat luar biasa Bu Fatma. Nah, saya tuh sangat mendukung komitmen Bu Fatma ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Amin, amin. Terima kasih, Bu Laili. Dan saya juga menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami ini. Sama-sama Bu Fatma. Oh ya, sekarang kira-kira kapan Bu Fatma akan menjalankan rencana ini? Mungkin mulai dari besok ya Bu ya, saya akan menjalankan rencana ini Bu. Oke Bu Fatma, sampai jumpa minggu depan. Saya ingin tahu cerita selanjutnya tentang perkembangan dari permasalahan Bu Fatma ini ya. Baik Ibu, nanti akan saya ceritakan Bu perkembangannya kepada Bu Laili ya. Oke, semangat terus ya Bu Fatma ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin, Assalamualaikum Bu amin. Fatma. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Laili. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Ya. Oke. Ngepas ini Bu. Sare kelugudin bambu. Hah? Sare keluh nih bambu ada tak? Bodoh. Ini ada Bu Munisari Bu. Waduh. Cekak bodoh. Buat. Ayo. Du. Bu Fatma. Kamu buat mana aja? Cekak Pak. Ya, saya kehilangan Buat. ini tadi. Kehilangan 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 koneksi. Arah. Kok saya dari tadi ngomong kok tidak ada yang nyautin gitu. Saya dari tadi ngomong Kia. Lah iya. Mulai ya? Cek dulu Bu. Ini apa sih ini? Ya Allah, bismillah. Nah, enggak ini. Berarti cek dulu Bu. Oke, berarti yang punyanya Bu Laili. Oke. Mulai ya Bu ya. Halo. Yuk, ready. Cek dulu apa Bu? Nek banyak jadi iyang kok Bu. Oh ya, sudah Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Laili, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Fatma. Kabar saya baik. Kabar Bu Fatma gimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu Laili. Oh iya, kemarin Bu Laili WA saya ya, katanya ada yang mau diceritakan. Iya Bu. Jadi saya itu mau cerita atau sharing dengan Bu Fatma. Bolehkah saya minta waktunya sebentar saja Bu Fatma? Oh iya Bu, tentu saja. Silahkan cerita saja Bu Laili, saya juga lagi free ini. Saya tuh mau cerita tentang apa yang terjadi di kelas saya Bu. Hmm,
Baik, apa yang mau Ibu ceritakan? Jadi gini Bu Fatma, setelah saya amati, saya tuh merasa murid-murid di kelas saya ketika saya mengajar, mereka tuh kurang antusias dalam nerima pembelajaran dari saya, kurang termotivasi dalam belajar, malas untuk belajar. Jadi selain itu tuh Bu Fatma, dari 35 siswa murid saya, ada yang tidak mengerjakan bahkan tidak mengumpulkan tugas dari saya. Oh, jadi menurut Bu Laili, apa yang Ibu harapkan atau yang ingin Ibu capai di obrolan kita hari ini itu apa, Bu? Jadi saya tuh mengharapkan pemecahan masalah dan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu Fatma, tentang antusias dan motivasi belajar murid-murid saya di kelas. Oh, baik-baik. Jadi menurut Bu Laili, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias atau kurang termotivasi itu dalam pembelajarannya? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dan kurang termotivasi itu yang pertama, jadi mungkin pembelajaran saya tuh seperti sedikit membosankan Bu Fatma. Jadi terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, mungkin saya itu kurang memberikan kesempatan untuk murid saya itu untuk bisa berpendapat dan ikut berperan aktif berbicara pada pembelajaran saya. Gitu Bu Fatma. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira nih, apa saja yang dapat membuat murid Bu Laili itu antusias dan termotivasi dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, tidak monoton, dan pastinya tuh tidak membosankan. Nah, itu saya juga sependapat dengan Bu Laili. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang ini Bu, yang supaya murid-murid Ibu itu merasa asik, senang, dan merasa tidak bosan gitu dengan pelajarannya? Menurut saya pembelajaran tuh harus berpusat pada murid. Jadi murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian mungkin adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran tuh lebih menarik dan selalu berinovasi. Jadi pembelajaran saya tuh tidak monoton. Mungkin begitu. Nah, ini nih, selanjutnya Bu Laili, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu itu, eee, apa Bu penyebabnya? Sehingga kurang antusias dalam, ini Bu, dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya tuh terlalu banyak, Bu. Jadi tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi mereka. Dan juga mungkin karena saya tuh tidak memberikan kebebasan kepada mereka. Jadi mengumpulkan tugasnya tuh dalam bentuk berbagai sesuai minat atau bakat mereka. Oke. Dan Bu Laili, kalau boleh saya tahu, Ibu tuh menggunakan sumber belajar apa saja ya, Bu? Saya Di itu menggunakan buku paket Bu Fatma, kemudian saya pakai yang ada di perpustakaan dan yang dipegang oleh murid-murid saya, begitu. Oh, iya, Bu. Ada nggak, Bu, sumber belajar yang selain buku paket? Atau yang selain yang tadi disebutkan itu? Saya pikir banyak sih Bu Fatma. Jadi sumber belajar tuh bisa dari video di YouTube, artikel yang di internet dan lain sebagainya. Nah, ini betul nih Bu Laili. Saya yakin sekali kalau Bu Laili ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, bukan hanya buku begitu. Pastinya akan membuat murid-murid antusias dan termotivasi dalam pembelajaran. Iya Bu Fatma. Begitu. Ya, nah jadi sekarang ini apa rencana Bu Laili untuk apa ya, untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam, entah itu dari YouTube, dari internet, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya itu sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Jadi istilahnya saya itu melaksanakan pembelajaran diferensiasi Bu Fatma, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan pengumpulan tugasnya itu menggunakan bentuk video, rekaman suara, membuat peta konsep, membuat catatan, dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali Bu rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Terima kasih Bu Fatma. Ya, dan lalu nih apa komitmen Bu Laili terhadap rencana ini Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar, jadi untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya ini merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi akan saya serahkan pemilihan sumber belajar ini pada murid-murid saya. Nah, bagus sekali Bu Laili. Saya sangat mendukung penuh nih apa yang akan Bu Laili ini lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Laili ya. Amin. Terima kasih Bu Fatma. Nah, sama-sama. Kapan nih Ibu akan melaksanakan dan mengaplikasikan rencana Bu Laili ini yang sangat bagus ini? Pengaplikasian rencana saya nih secepatnya Bu Fatma. Mungkin sepertinya saya akan mulai menjalankan rencana saya ini pada saat pembelajaran di minggu depan. Nah, baik Bu. Jadi kita nanti bincang-bincang lagi ya Bu, seminggu lagi. Nah, saya juga antusias sekali ingin mengetahui bagaimana nanti hasilnya dan bagaimana perkembangannya begitu. Iya Bu Fatma, pasti saya akan ceritakan perkembangannya kepada Bu Fatma. Terima kasih Baik, Bu Fatma atas waktunya, atas kesempatannya untuk saya berbincang-bincang dan sharing bersama Bu Fatma. baik. Sama-sama Bu Laili. Tetap semangat ya Bu Laili ya dan semangat juga dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engki Lastare. Alhamdulillah. Kayaknya tidak sampai 15 menit kita, Bu. Tadi saya tuh 12 menit. Iya, Mm-mm. tadi saya tuh Di timer acara Mas Hamzah. enggak, kayaknya Tapi, 22 tadi. Ini 32, 10 menit Reken. oh, oke. Jam berapa Iya, tadi sekarang? Bu Fatma kan ulang itu. Iya, itu saya ulang dulu, Bu. Tuh, kok lah anu kada aja. Iya, masih ada waktu ya kan 8.40 katanya. Suruh Nah, balik bener 8.40. 20 menit, Bu. Saya kok Ya, buka tadi di atas ini nih. 8 menit. Itu bukan, tapi bukan 8 menit pas, hampir 9. siapa? Ipolang ke kok Boleh saya 12 boleh Bu menit jo Fatma. kan engkau Ya sekeleo lampu. dulu nek timer itu dua. Halo Bu Fat. Elang ya. Ini kenapa ya biasa? Hilang-hilangan sih ini. Tadi 4 hilang. Loh. Untung pas percakapan aman. Alhamdulillah. Akhirnya sudah. Suruh balik kapan? Ada bagi saya nong udah apa nih ya? Yang apa yang di ini, yang di apa yang dikumpulkan ke LMS. Apa kita semua nih yang kita sebagai coach atau sebagai coach ya semuanya gitu. Tadi Pak Seno kok bilang ketika kita jadi Coach sama coach, coach ya. coach, Berarti dua-duanya. Njak takon. coach, Oh, coachnya. boleh Coachnya boleh dipotong gitu. Soalnya emang dari sini nih kita tuh diharapkan bisa jadi coach, jadi bisa mensupervisi. Oh iya iya.
Nah, nanti saya coba kalau bisa mau motong ininya, mau motong videonya. Ngakui apa biasa Bang Bu? Pakai Film capcut. orang. Iya, kan banyak ngakui capcut, kocak lebih nyaman. Iya, Ini saya konsumen juga nah lo beraja kok ngakui film murah atau sonembe Bu. Padahal ukur. cuma 15 menit. Iya, mau film orang kok mau dari waktu saya PPG dulu. Pakai apa, Bu? Nah, Apa? Filmora Wondersand yo. Duh, apa orang itu saya gratis. Iya, gratis sama kan rame jor aja, tapi cara yang kok lebih biasa ngakui dia udah iya. Tak ki anu mungkin bisa tak potong manual aja nanti kalau bisa. Oh, dari galerinya ya. Mm-mm. Kan bisa ya anu juga boleh kompres. Yang nggak bisa dikompres tuh kalau misalnya dari iPhone ruwet. Iya. Kalau di capcut tuh ngompres sendiri, Bu, Gimana kalau atau dicapcun? otomatis dikompres sendiri? Oh, jadi nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak memberatkan ke perangkatnya gitu. Ya tergantung dari kita setelahnya. Maksudnya tuh Ah, berapa durasinya, tetap durasi itu berpengaruh. oh, iya, iya, bukan masalahnya durasinya. Jangan kok aja lemon kalau pakai Filmora itu mesti. Padahal cuman hitungan menit gitu. Itu kadang paling sedikit ya cuman 10 menit itu kadang sudah mencapai Aja. 96, 80, terus sekitar 125 gitu. Nah, itu kalau kalau di apa nih dikompresi saya masukkan ke ini kompresi online, gambarnya tidak dipecah. Jadi kayak piksel-piksel kecil-kecil. Hmm. Tadi ki nyobang ngaku capcut. Ayo Iya. nyam ku capcut dia. Apa? Cekat. Iya kok ngocak capcut ki ya, Bu. Nah, Kalau tapi Bu, capcut, ini lagi nih Bu, ini banyak kan orang yang salah juga copy paste itu harusnya copy paste. iya copy Tapi karena paste. emang kita sering lidahnya begitu. Gitu. Makin kok capcut deh. Nunggu yang lain bisa digunakan. Oh, ngisi refleksi Bu, saya menuju ya Bu ya. Iya. Baik Bapak. Duh, kita paling didik anu Fatma. Sing lain mek kilok mari. Ora lemari ki kan kurang 3 menit tuh Bu. Simpan kamu bengkok ya. La, 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 la. Refleksi. Oh ini nih. Nah, berarti ini bener latihan coaching ya Bu ya? Apa Bu? Bukan Coaching itu latihan aja. Coaching. praktek, praktek. Nah, praktek coaching.
Bi Pak Seno suruh abadi Bu Leli. Iya. Oke, ketemu di main room ya. Oke.